Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hak milik apartemen. Mengapa topik ini dibahas? Karena banyak orang yang merasa tertipu setelah membeli apartemen. Karena ternyata jenis kepemilikannya ini terkesan tidak jelas atau tidak sesuai dengan diharapkan. Biasanya pembeli percaya dengan pengembang karena pengembang itu sudah terkenal. Yang saat mereka menjual apartemennya, mereka kadang tidak secara jujur menjelaskan tentang status kepemilikan tanah tempat di mana apartemen tersebut dibangun. Karena memang dalam sejarahnya apartemen ini memang tidak diperuntukkan untuk kepemilikan, tapi biasanya untuk penyewaan. Namun berjalannya waktu dan kebutuhan, apartemen sampai saat ini itu menjadi properti milik. Sayangnya bentuk kepemilikan ini yang masih kurang dipahami, terutama oleh pembeli. Nah, mudah-mudahan setelah pembahasan ini Bapak Ibu sebagai calon pembeli apartemen ini menjadi paham. Nah, kalau tujuan membeli apartemen hanya sekedar untuk tempat tinggal sementara, sebenarnya it's okay. Dengan jenis kepemilikan apapun, ini cocok untuk menjadi tempat tinggal apartemen. Tetapi ketika berpikir bahwa kepemilikan apartemen sama seperti kepemilikan membeli landed house atau rumah tapak, nah ini tunggu dulu. Ini beda kepemilikannya. Nah, berbeda dengan hak milik pada rumah biasa di atas tanah atau landed house, khusus untuk apartemen, masih banyak yang perlu diketahui terkait dengan aspek hukum kepemilikan. Pada umumnya kalau kita membeli rumah, hak milik akan langsung dikantongi. Tapi kalau kita membeli apartemen, maka hak kepemilikan ini lebih kompleks. Status kepemilikan unit apartemen biasanya kita kenal dengan sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau disingkat dengan SHM SRS. Nah, karena terdengar kata hak milik, ini yang seringkali membuat pembeli tergiur, membayangkan seperti hak milik rumah tapak, atas bawah menjadi milik. Sekali lagi ini beda, ini tentu beda. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang apartemen, kondominium, flat, itu semuanya hanya peristilaan. Tapi di Indonesia itu disamakan, semuanya sama. Di Indonesia semua itu disebut sebagai rumah susun. Nah, kembali ke SHM SRS tadi, sertifikat hak milik satuan rumah susun, meski namanya sertifikat hak milik atau SHM SRS, ini tidak memberikan kepastian kepada pemilik unit bahwa tanah apartemen dengan serta-merta menjadi pemilik unit secara keseluruhan. Enggak. Ini tetap bergantung pada status tanah yang dimiliki oleh pengembang. Jadi, meskipun bangunannya milik, belum tentu tanahnya menjadi milik juga. Jadi kita lihat dulu bagaimana dengan tanahnya. Nah, berdasarkan status tanahnya, biasanya apartemen itu ada 3 macam. Apartemen di atas tanah negara, atau tanah milik, atau tanah pengelolaan. Kalau apartemen yang kita beli didirikan di atas tanah negara, maka status pengelolaan oleh pengembang itu disebut sebagai hak guna bangunan murni atau HGB murni. Sementara kalau apartemen berdiri di atas tanah hak milik, maka hak pengelolaan pengembang itu adalah hak guna bangunan hak milik atau HGB hak milik. Nah, sedangkan kalau developer hanya diberi kuasa untuk membangun apartemen di tanah pihak ketiga, maka status pengelolaannya menjadi hak guna bangunan HPL atau sering dikenal dengan HGB di atas HPL. Pertanyaan yang sering timbul, loh mengapa disebut hak guna bangunan semua? Bagaimana dengan pengembang yang dapat tanahnya dari hasil membeli? Jadi ini tetap statusnya HGB. Meskipun pengembang mendapat tanah dari hasil membeli, tetap status tanahnya hak guna bangunan. Mengapa? Karena aturannya memang demikian. Jadi sebenarnya apa itu HGB? Kalau kita bicara HGB, HGB itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atasnya yang bukan di tanah miliknya sendiri. Biasanya akan diberikan jangka waktu dan waktunya sekitar 30 tahun. Nah, jadi hampir tidak pernah ada pengembang yang memiliki izin dengan status HGB hak milik. Kenapa? Karena sesuai aturannya, hak milik hanya dapat dipunyai oleh individu warga negara Indonesia. Jadi bukan badan hukum. Hanya badan hukum tertentu yang boleh menjadikan tanah sebagai status hak milik. Seperti perbankan, sosial, keagamaan. Jadi pengembang nggak boleh mendapatkan status sebagai hak tanah hak milik. Jadi kadangkala agar warga asing di Indonesia dapat memiliki unit apartemen, biasanya pengembang menurunkan status kepemilikannya menjadi HGB murni. Nah, bagaimana dengan HGB di atas HPL atau HGB HPL tadi? Apa itu hak pengelolaan? Nah, ini perlu kita ketahui. Pada dasarnya semua tanah yang ada di Indonesia itu adalah tanah negara. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ini merupakan seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia sepanjang tidak dipunyai oleh pihak lain. Nah, oleh negara, tanah negara itu dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
atau dengan atas hak tanah itu sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau bisa juga memberikannya dengan hak pengelolaan. Nah, tanah negara itu tadi oleh negara dapat diberikan hak pengelolaannya bisa diberikan kepada instansi pemerintah pusat, bisa diberikan kepada pengelolaan kepada pemerintah daerah, bisa ke badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ke badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, bisa juga di badan bank tanah atau badan hukum yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Nah, hak pengelolaan ini tidak dapat dialihkan, tetapi dapat dimanfaatkan atau dikerjasamakan. Maka artinya para pengembang dapat menggunakan hak pengelolaan dari pihak ketiga, pemegang HPL untuk mendirikan apartemen ini. Jadi dia mendirikan apartemen dengan menggunakan HPL dari pihak ketiga, sehingga status tanah apartemennya menjadi HGB di atas HPL. Nah, yang menjadi perhatian dan perlu diketahui adalah kalau hak guna bangunnya di atas tanah negara atau di atas tanah pengelolaan, ini diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tapi bisa diperpanjang jangka waktu itu sampai dengan 20 tahun. Dan bisa lagi diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi cukup panjang. Nah, kalau hak guna bangun di atas tanah hak milik, ini diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tapi dapat juga diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Nah, kita juga tidak perlu khawatir sebenarnya dengan pengembang yang mengantongi status HGB murni, karena artinya tanah apartemen yang merupakan HGB murni ini adalah tanah apartemen yang berdiri di tanah milik negara. Nah, jika negara meminta tanah tersebut dikembalikan, maka negara akan membayar 80% dari harga tanah saat itu, dan masing-masing pemilik nanti dia akan mendapatkan proporsional berdasarkan luas unitnya dibagi dengan total luas unit yang ada. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika apartemen yang dibangun di atas HPL, di mana HPL-nya merupakan milik pengelolaan pihak lain dan tidak ada jaminan bahwa setelah masa berlaku HGB-nya berakhir, apakah HPL itu bisa dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, nah ini yang perlu dipahami. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua yang ingin membeli apartemen. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.